Hello everyone, welcome to the English lesson. How are you today? I hope you are always happy and healthy. Before we start our lesson, let's pray together. May God always bless us. Alright students, don't forget to following health protocol in this pandemic COVID-19. First, wash your hand every time. The second one, wear a mask when you will go anywhere. And the third, keep our distancing. Well students, today we will study about report text. The aim of our lesson today, we will learn about number 1, the definition of report text. Number 2, the social function of report text. Number 3, the generic structure of report text. Number 4, the language feature of report text. Number 5, the example of report text. The title is Aloe Vera. And the last one, number 6, is analysis of report text. Alright students, let's see the definition of report text. Report text is a text that presents information about something, animal, plant, things, or nature as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Artinya, report text adalah sebuah teks yang mempersembahkan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, atau alam. Dan dijelaskan berdasarkan hasil dari analisis atau observasi. Alright student, I would like to explain about differentiate of descriptive text and report text. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit di sini apa perbedaan descriptive text dengan report text. Jadi mungkin kalian masih ingat descriptive text kita pernah belajar di kelas 7. Nah, descriptive text adalah teks yang menceritakan sesuatu secara khusus. Kalau report text menjelaskan secara umum. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya adalah memberikan satu contoh. Kalau descriptive text menjelaskan binatang ular, di sini dijelaskan secara khusus. Jadi misalnya, saya mempunyai peliharaan ular, namanya si A. Ciri-cirinya bagaimana? Panjang, jalannya bagaimana, dan makanannya bagaimana. Itu kalau teks deskriptif. Cuman sedikit ya. Nah, kalau teks report itu secara menyeluruh dijelaskan secara umum. Contohnya, ular adalah binatang reptil. Nah, itu jenis-jenisnya. Ada ular kobra, piton, mamba, dan yang lainnya. Nah, ada juga penjelasan habitatnya di mana, caranya mereka berkembang biak, dan lain-lain. Jadi sangat menyeluruh, dijelaskan secara kompleks. Okay, student, next to the social function to the report text. To present information about something, animal, plant, things, or nature. Jadi Ibu jelaskan di sini adalah fungsi sosial atau tujuan dari teks report di sini adalah untuk mempersembahkan atau menginformasikan sesuatu, yaitu tentang binatang, tanaman, benda atau alam itu secara umum dan secara luas. Okay, next, the generic structure of report text. Actually, there are two structures of report text. The first, general classification. The second one is description. Okay, now I would like to explain. Ibu akan jelaskan. Yang pertama adalah general classification. Ini biasanya ada di paragraf pertama, yaitu gambaran secara singkat, klasifikasi atau mendefinisikan objek. Contohnya, snake is a reptile, itu saja. Jadi gambaran umum tentang apa yang akan kita deskripsikan. Deskripsi yang kedua, di sini ada beberapa gambaran atau jenis-jenisnya. Bagaimana? Yang pertama, ada bagian-bagian
serta fungsi dari apa yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, habitatnya atau kebiasaan. Yang ketiga, tempat mereka hidup. Yang keempat, makanannya. Dan yang kelima adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Jadi di sini dijelaskan secara umum, secara menyeluruh tentang apa yang akan kita deskripsi. Okay, student, let's see the language feature of report text. The first, the use of simple present tense. Nah, yang pertama, report text menggunakan simple present tense. Mungkin kalian masih ingat di kelas 7 kita menggunakan verb 1 atau to be, is, am, dan are. Next, the use of general object. Kita menggunakan objek yang umum-umum saja, contohnya snake. Oke, lanjut, the use of technical terms. Jadi menggunakan jenis-jenis kata-kata yang teknis, contohnya mammal atau reptil, itu disebut dengan kata-kata yang teknis. Lanjut dengan the use of passive voice, biasanya menggunakan kalimat pasif, contohnya Komodo is found in Komodo Islands. Okay, I hope you understand. Okay, student, I'll give you one example of report text. The title is aloe vera. Okay. Aloe vera is a plant that has been very known for 1,000 years and can be found easily in tropical climates around the world. Nah, di sini general classification-nya ada di paragraf pertama. Contohnya seperti tadi. Kita ambil di sini adalah aloe vera is a plant. Jadi lidah buaya adalah tanaman. Itu saja. Itu sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang akan kita deskripsikan, yaitu lidah buaya. Nah, di situ kelihatan. Jadi general classification-nya ada di paragraf pertama. Nah, berikutnya struktur yang kedua adalah description. Jadi description ini ada berbagai karakteristik, function, dan yang lainnya. Di sini jelaskan the leaves are gray to green and sometimes have white spot and their surfaces. They have sharp pinkish spines along their edge and are the sources of colorless gel. Jadi ciri-ciri atau karakteristiknya juga sudah dijelaskan, daunnya bagaimana, warnanya bagaimana. Nah, fungsinya di sini adalah untuk apa? Ya, ada dijelaskan the gel from the leaves of aloe vera is a common ingredient in many beauty products. It can be used as fertilizer hair, skin healing such as burn, sores caused by the herpes simplex virus, and for skincare. Nah, functionnya atau fungsinya juga dijelaskan di sini. Ini sangat-sangat simpel sekali jenis teks. Untuk report teks bahwa lidah buaya ada berbagai manfaat. Nah, di sini kalian bisa lihat. Silakan dibaca dulu dan dipahami dan kemudian dianalisis. Yang mana general classification-nya, yang mana description-nya. Alright, student, I hope you understand about my explanation today about report text. See you next time and thank you for watching. Goodbye.